Bukan apa yang diketahui, tetapi apa yang bisa dibuktikan di pengadilan dan apa yang dipercaya oleh hakim. Mari kita bernostalgia bersama kembali ke tahun 1974. Saat itu orang tua kami belum berjumpa. Ayah masih tinggal di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dan ibu masih sekolah di SD Negeri Cimuncang, Bandung. Kisah ini tentang legenda penegakan hukum di negeri kita. Sudah berpuluh tahun berlalu, namun legenda ini masih hidup sampai sekarang. Menjadi acuan, menjadi bahan diskusi, dan kisahnya bisa jadi masih terus terulang. Pak Sengkon, seorang petani dari desa Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Sebuah desa asri dengan hamparan sawah yang luas saat itu dengan sumber air melimpah dari Sungai Citarum di perbatasan Karawang. Hidup sederhana, pergi ke sawah di pagi hari, membajak sawah, ditemani burung-burung kuntul putih. Sambil berdendang, melecut kerbau menarik bajak. Mapai galengan, hirup di sawah, bobolokot kesang, hate bunga, sedeng pare bekal. Begitu ya kalau orang berdendang menarik kerbau. Makan bersama di danau pinggir sawah disertai gelak tawa bahagia karena panen kemarin masih tersisa. Ikannya habisin tong biar pinter otak lu. Kalau lu pinter mah gak kayak gua, tiap hari belepotan di sawah. Lama dapat ikan pedada dari mana? Enak bener. Dari warungnya Pohaye, Bang. Pohaye mana? Masa kagak tahu sih, Bang? Bininya Bang Soleman, tiap panen Baba jual gabah ke warungnya. Oh, si Leman. Gua kira warungnya Rohaye. Panen jauhan dia mah di sono. Mungkin begitu kira-kira percakapan mereka di saung indahnya. Logat Betawi campur Sunda. Kehidupan mereka biasa saja sampai suatu hari tetangga satu desa mereka, pasangan suami istri pemilik warung, Pak Sulaiman dan Ibu Siti Haya, dirampok dan dibunuh. Pak Sengkon menjadi tertuduh atas peristiwa itu. Nama Sengkon menjadi pihak yang tertuduh karena sesaat sebelum Sulaiman wafat, dia membisikkan lamat-lamat nama Sengkon kepada orang yang membawanya ke rumah sakit. Dalam penyidikan polisi, Pak Karta, kawan karib Pak Sengkon dari desa Cakung Payangan, yang tidak jauh dari desa Bojongsari, ikut menjadi tertuduh kemudian. Dia ditangkap bulan Desember 1974 menyusul Pak Sengkon yang sudah lebih dulu ditahan. Pak Sengkon dan Pak Karta menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Mereka tidak merasa melakukan dan merasa tidak bersalah. Namun, siksaan demi siksaan dari penyidik saat itu begitu kejam, sehingga mereka berdua mau tidak mau dan secara terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan. Setelah melewati proses peradilan yang panjang, 3 tahun kemudian, pada Desember 1977, Hakim Ibu Jurneti Sutrisno lebih mendengar dakwaan jaksa dan kesaksian polisi dibandingkan kesaksian mereka berdua dan para saksi yang meringankan. Vonis 12 tahun penjara untuk Pak Sengkon dan 7 tahun penjara untuk Pak Karta. Dalam dinginnya dekapan penjara, kebenaran terungkap.
Pak Sengkon dan Pak Karta bertemu dengan Bang Genul, salah satu keponakan Pak Sengkon. Bang Genul telah mendekam di penjara terlebih dahulu atas kasus pencurian. Dan Bang Genul mengaku bahwa sebenarnya dialah yang membunuh pasangan suami istri Pak Sulaiman dan Ibu Siti Haya yang kasusnya dituduhkan kepada mereka, Pak Sengkon dan Pak Karta. Mungkin saat itu ketika sekarat dalam perjalanan ke rumah sakit, Pak Sulaiman berbisik, "Keponakan Sengkon," karena tidak kenal dengan Bang Genul. Namun telinga yang dibisiki kurang paham menerimanya. Ketika kemudian pada Oktober 1980 Bang Genul divonis 12 tahun penjara atas kasus perampokan dan pembunuhan Pak Sulaiman dan Ibu Siti Haya, dan memang terbukti bahwa dialah pelaku sesungguhnya, tidak serta-merta mengeluarkan Pak Sengkon dan Pak Karta dari balik jeruji besi. Alasannya klise. Mereka masuk penjara sesuai prosedur hukum dan sudah melewati proses peradilan serta telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga meskipun kebenaran telah terungkap, mereka harus tetap berada dalam penjara. Dalam keputusasaan, Tuhan mengetuk hati Pak Albert Hasibuan, seorang pengacara berhati mulia, untuk ikhlas membantu Pak Sengkon dan Pak Karta mencari keadilan tanpa bayaran. Dan pada akhirnya, setelah 5 tahun hidup di penjara atas perkara yang tidak pernah dilakukan, pada Januari 1981 atas perjuangan Bapak Albert Hasibuan, Bapak Umar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung saat itu, memutuskan untuk membebaskan Pak Sengkon dan Pak Karta melalui jalur peninjauan kembali. Saat itulah untuk pertama kalinya peninjauan kembali digunakan dan diakui. Apakah ending kisah ini berakhir bahagia? Keluarga Pak Karta berantakan sejak ia di penjara. Rumah dan tanah habis terjual untuk membiayai perkara ini. Pak Sengkon bisa jadi lebih tragis. Selain harta bendanya sudah ludes terjual, ia keluar dari penjara dalam keadaan mengidap tuberkulosis. Hartanya habis dijual oleh istrinya untuk membiayai hidup. Mereka menuntut ganti rugi kepada negara, namun Mahkamah Agung menolak dengan alasan mereka tidak pernah mengajukan permohonan kasasi. Pak Sengkon, Pak Karta, Bang Genul, para polisi saat itu, jaksa yang menuntut saat itu, dan Ibu Hakim saat itu yang terlibat dalam kasus ini mungkin sekarang sudah berkumpul dengan Pak Sulaiman dan Ibu Siti Haya di alam kubur, menunggu pengadilan Tuhan, Hakim yang seadil-adilnya. Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada hikmah yang bisa diambil dalam setiap peristiwa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pada kasus Pak Sengkon dan Pak Karta, meskipun kebenaran telah terungkap, namun jalan mencari keadilan masih berliku karena saat itu kepolisian, jaksa, hakim tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa dirinya telah membuat suatu kesalahan dan seolah-olah berlindung di balik administrasi dan prosedur hukum yang telah dilalui. Sekarang, tahun 2020, 40 tahun sesudah legenda Pak Sengkon dan Pak Karta, kepolisian kita sudah jauh lebih maju. Dengan slogan terbarunya Promoter yang digaungkan pada saat Bapak Tito Karnavian menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu profesional, modern, terpercaya. Dan untuk kasus Yodi Prabowo, kita beruntung mendapat petugas penyidik dari Polda Metro Jaya yang promoter. Pertama, profesional.
Meskipun sudah ada orang yang mengaku sebagai pelaku, tetapi tidak serta-merta dijadikan tersangka. Dicari dulu bukti-bukti penguatnya, dan ketika tidak ditemukan bukti, maka yang bersangkutan dilepaskan. Berbeda jauh dengan penyidik yang menangani kasus yang melibatkan Pak Sarpan di Sumatera Utara. Pak Sarpan yang adalah saksi pembunuhan dianiaya untuk mengaku sebagai pelaku. Hampir saja tragedi Pak Sengkon dan Pak Karta terulang kembali. Kedua, modern. Dalam menyelidiki kasus Yodi Prabowo, para penyidik melibatkan ahli forensik yang didukung peralatan canggih, bahkan katanya dari Jepang. Melibatkan ahli psikologi forensik menggunakan metode yang disebut dengan scientific investigation. Suatu hal yang belum ada saat zaman Pak Sengkon dan Pak Karta. Ketiga, terpercaya. Bang, itu pisaunya pisau baru bukan ya Bang ya? Aceh Hardware doang itu yang jual? Yang lain tak? Pabriknya khusus bikin buat Aceh Hardware. Itu yang arahkan polisi meriksa CCTV di toko itu siapa?